Maka kita tahu dari pelajaran cerita-cerita yang terjadi di hari Asyura ini. Maka kita hari ini kumpul di sini memperingati kejadian-kejadian itu karena anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mendengar para Yahudi Madinah berpuasa, Nabi bertanya, "Kenapa mereka berpuasa?" Maka mereka mengatakan, "Kami bersyukur karena pada hari ini diselamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun." Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau aku bertemu tahun depan, maka aku pastilah akan berpuasa Tasu'a dan Asyura atau 10 dan 11. 9, 10 atau 10 dan 11. Kenapa? Iya, untuk supaya kita berbeda dari kaum Yahudi. Untuk urusan ibadah aja Nabi gak mau sama. Untuk urusan ibadah aja Nabi gak mau sama. Apalagi urusan yang lain. Jangan kita mau sama mereka dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam pakaian kita, dalam cara makan kita, dalam cara komunikasi kita. Jangan mau sama. Bu, Ibu, jangan mau sama. Kadang-kadang tanpa kita sadar kita bangga kalau sama mereka. Kadang kalau ngomong assalamualaikum gak disebut, selamat pagi disebut. Bener gak? Salam sejahtera disebut, assalamualaikum gak disebut. Jangan kita mau sama mereka. Kenalin diri kita siapa. Pakai pakaian. Nih alhamdulillah yang di sini pakaiannya nggak sama mereka. Tapi kadang-kadang kalau udah keluar suka lupa. Bener gak? Bukan yang di sini bukan. Pakaiannya nggak bisa bedain mana ibu yang muslimah, mana yang bukan muslimah. Banyak kayak begitu. Oh enggak, ibu-ibunya mau udah pada masya Allah, anak-anaknya. Ibunya mah rapat kerudungannya, anaknya ngablak dibiarin. Bu, jangan mau kita sama mereka. Bedain. Kita punya salam, kita punya cara berbicara, benar gak? Islam ngatur kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Pakai cara itu yang udah diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbanggalah dengan cara itu. Jangan kita berbangga dengan cara mereka. Jangan kita berbangga dengan ikut-ikutan cara mereka. Nabi aja urusan puasa gak mau sama dengan mereka. Kalau kita puasa kemarin puasa, insyaallah. Tasu'a udah puasa kemarin. Mudah-mudahan Allah yang tergambar. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita. Hari ini puasa, insyaallah. Alhamdulillah. Kalau baru yang hari ini doang, jangan hari ini doang, tambahin juga besok. Apalagi yang masih punya utang. Masih pernah punya utang nggak? Utang Ramadan masih ada, boleh digabung sekalian. Niatnya global, include juga yang sunnah. Kita niat global Ramadan, yang sunnahnya juga ikut. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ada beberapa hal yang dianjurkan untuk kita perbuat. Di antaranya yang pertama adalah untuk kita berpuasa. Lalu apa? Lalu kita dianjurkan juga di hari Asyura ini untuk apa? Untuk kita memotong kuku. Mandi dulu. Potong kuku, pakai sifat mata. Pakai sifat mata tadi udah. Pakai sifat mata caranya gimana? Biasa aja gitu. Ada doanya, Bu. Hitungannya juga ganjil. Ibu kalau pakai sifat mata yang biasa 1, 2, 3, 1, 2, 3, tambahin lagi kanannya 1, jadi 7. Tapi kalau ibu pakainya cuma set gitu doang, 1, yang kiri set, 1, tambahin lagi kanan 1, jadi 3. Nyambung ya? Jadi boleh 1, 2, 3, 1, 2, 3, tambahin 1, jadi 7.
Atau satu. Jadi tiga. Ada doanya, apa doanya? Apa doanya? Allahumma bijahi Fatimah wa abuha nawwir basari binuri. Ya Allah, dengan keberkahan ayahnya Sayyidah Fatimah, dengan keberkahan Sayyidah Fatimah dan ayahnya, Allahumma bijahi Fatimah wa abuha. Ya Allah, dengan keberkahan kedudukannya Sayyidah Fatimah dan ayahnya, nawwir basari binuri, berilah cahaya. Nawwir, terangilah, cahayailah mataku dengan cahayanya. Nawwir basari binuri, cahayailah mataku dengan cahayanya. Emang kenapa minta cahayanya? Keberkahan Sayyidah Fatimah dan Rasul. Kalau kita dapat cahaya dari Allah dengan keberkahan Nabi dan Sayyidah Fatimah, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi kalau enggak, kita ngerasanya benar terus, padahal banyak salahnya. Tuh, hati-hati. Ya, pakai celah bukan sekedar pakai celah, itu sunnah. Rasul pakai celah, Sayyidah Fatimah pakai celah. Maka kita kalau pakai celah jangan lupa baca doa. Apa tadi doanya? Allahumma bijahi Fatimah wa abuha nawwir basari binuri. Orang yang pakai celah pada hari Asyura dengan niat mengikuti Sayyidah Fatimah, mengikuti Rasul, insya Allah tidak akan kena sakit mata sepanjang tahun. Gitu ya. Lalu kita dianjurkan apa lagi? Dianjurkan apa lagi? Banyak-banyak sedekah. Ini harinya berbagi, harinya nyenengin. Dan juga hari ini bagi para suami atau kepala rumah tangga untuk nyenengin keluarganya. Tuasih ada dia makan enak, ya makan enak bareng-bareng sama keluarganya nanti waktu buka puasa, ya makan yang kira-kira lebih istimewa dibanding biasanya. Kalau biasanya makan tempe sama sayur asam, tambahin ayam atau tambahin empal gitu. Bukan harus berubah. Biasa makan tempe sama sayur asam, sekarang harus makan kebuli, enggak gitu juga. Suami yang biasanya mungkin ngasih belanja 10-50 ribu, sekarang mulai ditambahin jadi 100 ribu. Sudah suami saya membawa saya ke toko emas, saya suruh milih, alhamdulillah. Karena jaminan dari Allah yang tuwasi alal iyal di hari Asyura, maka Allah jamin rezekinya sepanjang tahun. Kalau dia ngebeliin istrinya hari ini emas, maka dijamin sama Allah sepanjang tahun rezekinya. Enak kan? Enak banget. Tinggal suaminya mau apa enggak. Tapi ibu nggak perlu ngomel kalau nggak dikasih. Kalau nggak dikasih jangan ngomel, diingetin aja, ya. Biar dia nambahin belanja. Terus apalagi? Dan juga di hari ini kita dianjurkan untuk usap kepala anak yatim. Dan kalau bisa jangan cuma diusap, tapi disenengin. Kita pun pengen disenengin, ya nggak? Ibu dibawa ke toko emas sama suaminya mau atau enggak? Nggak ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau? Mau lah. Nggak ada, semua mau. Dan sama juga jangan cuma dielus doang, anak yatimnya disenengin, dikasih makanan yang enak. Kalau memang ada rezeki lebih dibagi, ya kita ngusap kepala anak yatim beda sama kita ngusap kepala anak yang masih ada ayahnya. Kalau masih ada ayahnya dari depan ke belakang. Kalau ngusap kepala anak yatim dari belakang ke depan. Kenapa sih? Supaya setiap helaian rambutnya ini lebih banyak yang kena ke tangan kita. Agar menjadi saksi kita menyayanginya. Kalau kita menyayanginya dan sebanyak itu juga Allah akan mengampuni dosa kita. Amin. Dan buat anak-anak yatim jangan sedih, saya gimana jadi kepala saya ini kalau saya usap nih.
justru kita menjadi perantara dengan diusapnya kepalanya, maka kita menjadi perantara orang itu diampuni dosanya dengan sebab mengusap kepala anak yatim. Jadi yang anak yatim jangan sedih, justru bangga, senang. Alhamdulillah ayahnya langsung Rasul ya. Alhamdulillah. Dan Rasul pun dilahirkan dalam keadaan yatiman, tapi beliau tidak bersedih dengan keyatimannya. Itu yang paling penting. Jadi bukan kita meratapi keyatiman kita, tapi kita justru menjadi motivasi Nabi kita Muhammad SAW lahir yatim, tapi beliau pun bisa menjadi seorang Rasul karena penjagaan langsung dari Allah. Dan juga diantaranya dianjurkan kita pada hari ini untuk apa? Apa lagi Bu? Baca Al-Ikhlas. Berapa kali? 1000 kali. Baca apa lagi? Ayat kursi 360 kali. Dan juga kalau bisa Ibu nulis Bismillahirrahmanirrahim kalau yang belum. Kalau kemarin awal tahun udah, alhamdulillah. Kalau belum, tulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. 113 kali Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan punya wudu, nutup aurat, kadep kiblat. Lalu tulis Ar-Rahman 50 kali. Gitu ya. Terus dianjurkan apa lagi? Silaturahim juga. Silaturahim ya? Baca ya silaturahim. Alhamdulillah kita hari ini udah silaturahim ya Bu. Udah kumpul bareng-bareng di Baitillah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kumpul sama anak yatim, silaturahmi nih. Ya kan udah sedekah juga. Yang belum tinggal dimasukin, ya kan? Yang belum sedekah tinggal masukin. Apalagi semua puasa alhamdulillah, mandi udah, potong kuku udah. Ya, apalagi yang belum? Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Sebanyak berapa kali? 70 kali. Udah belum? Alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Dan juga kita dianjurkan membaca doa nih. Baca doa hari Asyura. Udah dibaca belum? Udah. Malam. Tadi malam. Udah tadi udah baca doa Asyura? Belum. Di sini belum. Di sini belum Bu Ustazah. Di sini belum. Sini belum baca doa Asyura. Dan juga kita dianjurkan untuk membaca doa Asyura. Habis ini kita baca doa Asyura bersama-sama ya. Mudah-mudahan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di hari Asyura ini dikatakan melepaskan. Pertama, Allah menerima ampunan Nabi Allah Adam. Kita minta mudah-mudahan kita juga diampuni pada hari ini. Dan juga sebagaimana pada hari ini Allah menyelesaikan karbal Ayyub, kesulitannya Nabi Allah Ayyub. Kita kan tahu ya susahnya Nabi Allah Ayyub. Dari mulai apa? Anak-anaknya diambil, hartanya diambil, kesehatannya diambil, istrinya, kan gitu ya, terus ujian demi ujian. Dan akhirnya Allah pun memberikan kelapangan kepada Nabi Allah Ayyub di hari Asyura. Mudah-mudahan nih kita yang lagi susah, yang lagi sempit, yang lagi ada masalah, mudah-mudahan dengan keberkahan hari Asyura ini Allah luasin, Allah lapangin, Allah senengin. Amin. Dan juga sebagaimana Nabi Allah Musa selamat dari kejarannya Fir'aun, mudah-mudahan kita pun selamat daripada kejaran hawa nafsu kita. Yang mana pada hari ini juga Nabi Allah Nuh kapalnya bisa berlabuh di Bukit Judi. Mudah-mudahan Allah tetapin iman Islam dalam hati kita. Amin. Allah laburkan iman Islam dalam hati kita. Jangan sampai Allah cabut, jangan sampai Allah uji keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Saya baca, Ibu ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ رضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات تامات كلها أسألك سلاما كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله ملء الميزان والمنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات